Salah satu fakta yang tidak bisa dihindari oleh utusan lintas budaya pada saat memasuki ladang pelayanan adalah keterpisahannya dari keluarga yang selalu hadir di saat menghadapi situasi yang sulit. Terpisah dari gereja pengutus yang memberikan pendampingan secara langsung saat berada di tanah air. Terpisah dari yayasan atau badan pengutus yang secara aktif memperlengkapi, memberi membercare, serta memfasilitasi utusan lintas budaya dalam memasuki ladang pelayanan di luar negeri. Tetapi lewat dukungan doa, kita dipersatukan dan bahkan menjadi dekat di dalam roh. Kekuatan doa lah yang memampukan kami untuk bertahan dan dapat melayaninya dengan sukacita. Sebagai ULB yang terjun langsung di ladang pelayanan yang tingkat kesulitan atau tantangannya yang kompleks, kami sungguh mendapatkan kekuatan serta kemampuan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, hal apa yang bisa menguatkan sekaligus menjadi senjata utama bagi ULB sehingga bisa bertahan dalam mengerjakan misinya? Dalam kesempatan ini, izinkan kami membagikan satu kisah nyata bagaimana kami menghadapi satu situasi yang sangat sulit saat pertama sekali kami memasuki ladang pelayanan di kota El di Asia Selatan. Pada bulan ketiga keberadaan kami di daerah ini, kami dikagetkan dengan kedatangan 2 orang polisi yang berseragam dan bersenjata lengkap di depan pintu rumah kami. Pada waktu itu jam menunjukkan sekitar pukul 16 waktu setempat. Karena pintu rumah kami digedor berkali-kali, akhirnya kami segera membukakannya. Begitu pintu dibuka, polisi tersebut langsung bertanya kepada kami berkaitan dengan tujuan kedatangan kami ke daerah tersebut. Walaupun kami meyakini akan pertolongan Tuhan, tetapi sebagai manusia kami juga mengalami ketegangan dan ketakutan. Apalagi pada saat itu mereka mengajukan cukup banyak pertanyaan yang mengarah kepada kecurigaan mereka akan kami di daerah tersebut. Sementara kedua polisi tersebut terus menanyakan tujuan kedatangan kami, tiba-tiba taksi Uber yang kami pesan sekitar 15 menit sebelum kedatangan kedua polisi itu tiba di depan rumah dan memanggil kami untuk segera berangkat. Karena supir Uber tersebut terus memanggil kami untuk berangkat, akhirnya kedua polisi itu enggan untuk meneruskan pertanyaan mereka dan membiarkan kami pergi. Perasaan kami sedikit lega setelah bisa meninggalkan kedua polisi tersebut. Kami merasakan pertolongan Tuhan lewat taksi Uber yang datang pada saat yang tepat. Namun sekitar 2 minggu kemudian, pemilik rumah yang kami kontrakan datang ke tempat kami dan berkata, "Polisi baru saja menghubungi saya supaya kalian berdua segera ke kantor polisi." Beliau pun tidak memberitahukan kepada kami alasan mengapa kami harus menghadap ke kantor polisi. Karena kami tidak bisa menghindar, akhirnya kami harus segera bergegas. Kami masuk kamar dan mempersiapkan semua dokumen yang kami harapkan dapat mendukung keberadaan kami di wilayah tersebut. Begitu selesai kami mengumpulkan dokumen, Ibu Y ingin keluar dari kamar untuk segera berangkat ke kantor polisi bersama dengan pemilik rumah. Tetapi saya berkata, "Jangan dulu bukakan pintunya. Mari kita serahkan situasi ini ke dalam tangan Tuhan." Sembari Ibu Y memegang handle pintu, kami berdua memohon dengan sangat agar situasi tersebut dikendalikan oleh Bapa yang mengutus kami ke daerah ini. Begitu selesai berdoa, kemudian kami keluar dari kamar kami. Dan rupanya pemilik rumah yang sudah menunggu kami di ruang tamu, ternyata dia baru saja mendapatkan telepon dari kantor polisi agar kami berdua tidak perlu lagi datang. Dengan kata lain, mereka membatalkan pemanggilan kami tersebut. Begitu mendengarkan dari pemilik rumah bahwa kami tidak perlu lagi datang ke kantor polisi, suasana yang tadinya sangat menegangkan kini berubah menjadi suasana yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sambil berkata, "Haleluya, haleluya, haleluya." Allah kita tidak pernah terlambat dalam menolong anak-anaknya. Pengalaman ini menolong kami untuk memahami arti sebenarnya dari firman Tuhan yang mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Mazmur 121 ayat 2-4. Terima kasih untuk para pendukung doa kami yang terus mendoakan kami sampai saat ini. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Amin.